Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini Hasan Madura sedang berdialog dengan seorang pendeta Rematos. Dalam perdebatan ini yaitu beliau mempertanyakan tentang Nabi Muhammad juga dan seterusnya. Maka saya pun bertanya di dalam dialog tersebut, juga bertanya sebaliknya. Nah, silakan mari kita saksikan bersama-sama alurnya dialog ini. Namun sebelumnya mari kita dukung channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Anda itu yang tolol, ya. Anda pikir para ulama penerjemah ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia itu tidak pandai bahasa Arab? Anda pikir begitu? Ya. Sudah tentu terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Arab, ya. Ayat-ayat Al-Quran itu seharusnya benar. Jadi Anda jangan persoalkan terjemahan, ya, bahasa Indonesia Al-Quran itu, ya. Anda jangan mengatakan bahwa para penerjemah itu bodoh. Loh, sebenarnya di sini akal Anda yang tidak paham. Di dalam Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Itu ada petunjuk bagi orang-orang yang takwa adalah akal. Takwa itu apa? Takwa itu adalah orang yang ingin mengikuti perintah Tuhan, ingin mengerjakan, maka Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau Anda bukan orang yang takwa, Anda ini sebagai orang kafir, ya bukan petunjuk gitu. Al-Quran tidak memberikan petunjuk kepada Anda yang kafir gitu. Jadi di sini yang keliru itu adalah otak Anda gitu loh. Otak Anda gitu loh. Makanya jangan terlalu banyak makan babi. Oke, sini saya kejar Anda. Sekarang saya tanya Anda, ataupun saya tanya Muhammad, ya, apakah seumur hidup Muhammad dia disebut orang bertakwa? Silakan jawab, ya. Loh, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Lebih daripada kualitas takwa itu sendiri, karena digambarkan seorang Rasul gitu. Jadi maka Muhammadun aba ahadun illa rasulun. Jadi Nabi Muhammad itu kualitasnya itu sudah melebihi daripada sekedar orang yang takwa, orang-orang biasa yang takwa gitu. Jadi sehingga dikatakan seorang rasul. Nah, seorang rasul ini mengajarkan manusia agar bertakwa gitu, memberikan sebuah contoh seperti itu. Nah, ini sebenarnya logika Anda, apa pemikiran Anda, otak Anda gak sampai ke situ. Makanya Anda jangan terlalu banyak makan babi gitu loh. Biar otak Anda sedikit cerdas gitu. Oke, jawaban Anda Muhammad adalah orang yang bertakwa. Apakah Muhammad juga sholat 5 kali satu hari meminta petunjuk jalan yang lurus? Silakan jawab. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa Anda menuhankan Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu? Nah, ini mengindikasikan bahwa Anda ini mengikuti klaim orang lain gitu. Ibarat gini aja, ketika ada orang menuhankan Hanuman gitu. Nah, Anda ini mengikuti orang yang menuhankan Hanuman, sementara Hanuman sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ini klaim namanya. Begitu juga ketika Anda menuhankan Yesus, Anda hanya mengikuti klaim orang lain yang menuhankan Yesus, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Anda jangan melenceng ke Yesus dulu, sebab Anda belum paham apa itu Al-Quran, ya. Sekalipun Anda sudah tua menjadi Muslim, Anda tidak paham apa itu ayat-ayat Al-Quran. Silakan jawab pertanyaan saya di atas dulu.
Pertanyaan saya di atas, apakah Muhammad sholat 5 waktu satu hari, meminta petunjuk jalan yang lurus? Itu yang saya tanyakan kepada Anda. Sebab Anda memberikan saya jawaban bahwa Muhammad adalah seorang yang bertakwa. Loh, saya sudah jawab di situ tadi ya, bahwa Nabi Muhammad itu melakukan apa yang umat Islam sekarang ini lakukan. Umat Islam melakukan sholat, maka Nabi Muhammad juga melakukan sholat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sebagai contoh. Umat Islam ini mencontoh apa yang Rasulullah kerjakan gitu. Nggak paham Anda ini, makanya jangan terlalu banyak makan babi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saya juga akan bertanya kepada Anda. Yesus kan tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Anda tuhankan gitu? Ibarat begini, ada orang menuhankan monyet, menuhankan Hanuman gitu. Nah, kemudian Anda mengikuti klaim orang tersebut gitu. Sehingga Anda mengatakan Hanuman itu adalah Tuhan gitu. Padahal Hanuman sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, ini kan klaim. Sama juga kepada Yesus. Ini klaim orang lain yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yesus memakhlakkan, mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, Anda malah menyembah Yesus. Ini keingkaran terhadap ajaran Yesus. Gitu. Nah, apa yang Anda lakukan di gereja itu bukan ajaran Yesus. Gitu. Itu ajaran manusia. Anda ini adalah memuji Yesus di mulut saja, kelakuannya mengikuti perintah manusia. Itulah Anda. Gitu. Nah, mengapa Muhammad 5 kali satu hari meminta petunjuk jalan yang lurus, jikalau dia orang bertakwa? Silakan. Loh, memangnya kalau sudah bertakwa bebas dari perintah Allah gitu? Nah, disinilah kebodohan Anda sebagai orang Kristen gitu. Nah, ketika orang itu bertakwa, ketika orang itu semakin dijamin oleh Allah, maka dia itu semakin meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah gitu loh. Berterima kasih kepada Allah. Bukan berleha-leha seenaknya gitu loh. Itulah teladan yang baik namanya, bukan seperti orang Kristen. Ketika misalkan merasa dirinya ditebus sehingga melanggar apa yang Yesus kerjakan, itu sebenarnya bukan mengikuti Yesus. Itu adalah bentuk pengingkaran terhadap Yesus itu sendiri gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah melakukan ibadah seperti yang Kristen kerjakan saat ini gitu. Nyanyi-nyanyi, dangdutan di gereja, itu tidak pernah Yesus lakukan gitu. Tetapi Kristen malah seperti itu, dan mulutnya memuji Yesus, kelakuannya adalah perintah manusia. Itulah yang disebut semakin menjauh dari Yesus. Cuman mulutnya saja memuji Yesus. Itulah Anda sebagai orang Kristen. Bukan bebas. Masalahnya 5 kali satu hari Anda meminta petunjuk jalan yang lurus. Padahal surah Al-Baqarah ayat 2 jelas-jelas menyatakan bahwa isi Al-Quranmu adalah petunjuk jalan yang lurus. Ini maksud ayat surah Al-Baqarah ayat 2. Tetapi kamu tetap saja sholat 5 kali satu hari meminta petunjuk jalan yang lurus. Entah apa jalan yang lurus yang Anda minta itu. Sedangkan surah Al-Baqarah ayat 2 sudah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Anda paham? Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Bahkan Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Malah Anda menyembah Yesus. Ini kan pembangkangan terhadap ajaran Yesus gitu. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Ibarat ada orang mengklaim Hanuman itu sebagai Tuhan, monyet itu sebagai Tuhan gitu. Nah, Anda mengikuti orang itu yang punya klaim seperti itu. Anda mengikuti bahwa Anda juga mengatakan, oh monyet itu Tuhan gitu. Padahal monyet sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Hanuman sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Anda mengklaim, mengikuti klaim orang lain yang mengatakan Hanuman itu sebagai Tuhan gitu. Nah, disinilah bentuk klaim Anda terhadap Yesus gitu. Nah, Anda hanya memuji
di mulut saja, memuji Yesus di mulut saja gitu. Kelakuannya mengikuti manusia, karena Anda mengikuti klaim yang terhadap Yesus, Anda mengikuti klaim orang lain gitu. Bro, saya sudah skakmat si gurunda Anda, si Zuma pagi tadi, dari pukul jam 6 tadi ya, jam 6 pagi tadi. Saya sudah skakmat si Zuma ya, lebih kurang pukul 9 atau pukul 10 saya sudah skakmat si Zuma ya. Anda jangan ulang-ulangi lagi pertanyaan itu. Oh iya, seperti misalkan gini, ketika Anda ini kan juga membaca Al-Quran, ya, Anda juga membaca Al-Quran, tetapi Anda tidak percaya kepada Al-Quran kalau hanya sekedar membaca, kan begitu. Nah, kenapa umat Islam selalu minta petunjuk? Karena setan, iblis selalu menggoda, bahkan setiap menit, setiap detik iblis itu menggoda manusia, ingin menyesatkan. Gitu. Contohnya seperti Anda sekarang, Anda sudah dalam posisi tersesat, Anda saat ini, Anda mengira ini sebuah kebenaran, inilah iblis, inilah cara-cara iblis gitu, sehingga menganggap sesuatu yang sesat itu adalah sebuah kebenaran gitu. Padahal faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ini membuktikan bahwa Anda sudah melenceng dari apa yang Yesus ajarkan gitu. Anda membangkang dari Yesus, tetapi Anda sendiri mengatakan ini benar. Nah, inilah manipulasi iblis. Iblis menipu Anda gitu. Karena sesuatu kesesatan dianggap kebenaran oleh Anda. Nah, seperti inilah yang umat Islam selalu petunjuk kepada Allah. Jangan sampai hati ini dibisiki oleh iblis sehingga membangkang dari Allah. Makanya setiap 5 kali sehari umat Islam ini selalu minta petunjuk. Ya Allah, tunjukilah jalan agar supaya kehidupan kita sehari-hari ini selalu diberikan petunjuk oleh Allah gitu. Misalkan gini, ketika saya berjalan ke sana gitu loh, tentu saja saya ini iblis itu selalu menggoda gitu, membisikkan dan seterusnya. Inilah yang umat Islam takutkan gitu. Beda dengan Anda, malah joget-joget, malah goyang-goyang, malah minum-minuman keras, dan itu Anda anggap benar gitu. Nah, ini pengaruh iblis sebenarnya gitu. Anda tidak pernah menjawab pertanyaan saya, kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Anda ini menurut saya hanya raja asumsi menurut saya. Yesus hanya mengaku dirinya itu sebagai utusan gitu. Bukan mengaku dirinya Tuhan, bukan. Masa Tuhan mengaku utusan? Ini kan menipu Anda berarti Yesus gitu. Tuhan kok mengaku utusan gitu. Itu kan menipu Anda berarti gitu. Kenapa Anda malah menuhankan gitu? Nah, di sini persoalannya Anda yang bodoh, menurut kata Yesus, sungguh bodoh umatku itu, sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Yesus sampai berkata demikian karena tahu Anda tidak akan paham dengan apa yang Yesus kerjakan gitu. Komentarmu itu belepotan, tidak tentu arah ya. Anda coba komentar yang jelas. Anda jangan panik. Saya sebut saja si Zuma, saya sudah skakmat, Anda sudah panik. Loh, makanya jangan terlalu banyak makan babi Anda, biar paham dengan apa yang saya jelaskan. Anda terlalu banyak makan babi, makanya tersumbat gitu loh kecerdasannya gitu. Sehingga apa? Yang semestinya bukan Tuhan, Anda tuhankan gitu loh. Itu gara-gara Anda terlalu banyak mengkonsumsi babi gitu. Nah, saya sudah jelaskan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ketika orang itu takwa, maka dia itu menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk bagaimana caranya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Orang takwa itu apa? Anda paham nggak takwa itu apa gitu? Takwa aja Anda nggak tahu, bagaimana Anda bisa memproses selanjutnya? Takwanya aja Anda nggak tahu gitu. Saya sudah menjelaskan mengapa Kristiani menyembah Yesus. Ya, pagi tadi sejak dari jam 6 sampai jam 10 tadi pagi ya. Anda itu sudah terlambat ya. Silakan Anda rujuk VN saya yang pagi tadi ya.
Menjelaskan gimana? Saya dan Anda baru berdialog. Kok Anda menjelaskan tadi pagi? Saya ini baru sekarang berdialog dengan Anda. Kok Anda menjelaskan tadi pagi? Gimana sih Anda ini ngawur sekali gitu. Lucu Anda ini. Baru berdialog sore ini, Anda mengatakan sudah jelaskan tadi pagi. Ini kan lucu Anda ini gitu. Ini menunjukkan bahwa otak Anda ini terlalu banyak mengkonsumsi babi sehingga kecerdasan Anda ini terganggu gitu. Maka berhentilah makan babi. Anda itu tidak bisa menjelaskan. Ya, pertanyaan saya di atas. Anda melenceng ke Yesus padahal dari jam 6 pagi tadi sampai sekitar jam 10 atau 11 saya menjelaskan mengapa Kristiani menyembah Yesus Kristus. Ya. Tidak, setiap kali kalau 200 muslim datang bertanya mengapa kami menyembah Yesus, dan setiap kali pun saya menjelaskan itu bagi saya sudah tidak perlu, Anda paham? Cukup si Zuma, gurunda Anda, saya skakmat perihal ya temanya mengapa Kristiani menyembah Yesus ya. Loh, saya sudah jelaskan. Apakah Anda tahu tentang paham tentang takwa itu apa gitu? Nah, kalau Anda takwanya aja gak paham, bagaimana saya jelaskan? Saya sudah jelaskan bolak-balik dari atas tadi bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, Anda gak paham gitu loh. Berarti Anda tidak paham apa itu takwa gitu loh. Jadi kalau umat Islam paham tentang takwa itu apa, maka dia itu setelah ada kalimat seperti itu aja sudah paham gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa Anda ini gak tahu apa-apa gitu loh. Kenapa Al-Quran ini dikatakan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa? Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi orang yang berakal gitu. Yang berakal gitu. Jadi kalau yang tidak berakal seperti Anda misalkan, Anda ini kan walaupun berakal tetapi dikatakan tidak berakal karena apa? Karena Anda tidak percaya pada sesuatu yang bukan Tuhan gitu loh. Itu akal Anda tidak berfungsi akhirnya gitu. Maka bukan tidak menjadi petunjuk seperti orang-orang seperti itu. Tetapi kalau ada orang dia itu mencari kebenaran, maka Al-Quran adalah sebagai petunjuk gitu loh. Hudal lil muttaqin. Maka di dalam Al-Quran ditekankan, afala taqilun, apakah kamu tidak memikirkan, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir gitu. Maka Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berpikir gitu. Loh, kok tidak perlu? Itu membuktikan bahwa ketika Anda berdialog dengan saya, Anda tidak mampu menjawab, itu alasan Anda gitu loh sebenarnya. Sebenarnya Anda ini, ketidakmampuan Anda ini sudah tampak gitu. Ketika Anda, saya tidak perlu jawab, gini, itu alasan Anda karena Anda buntu di dalam memikirkan hal itu. Itulah yang Yesus maksud, sungguh bodoh dan tolol umatku itu, gitu loh. Anda ini menurut saya cuma asumsi. Saya sudah mensekap Zuma, saya sudah mensekap Ustadz Zuma dan seterusnya. Itu omong kosong. Buktinya ketika Anda dialog dengan saya, Anda tidak pernah menjawab pertanyaan apa yang saya tanyakan gitu. Dan saya terus menjawab pertanyaan Anda dengan setuntas-tuntasnya gitu. Dan Anda mengatakan, saya sudah jawab kemarin gitu. Padahal saya bertanya kepada Anda sore ini, kita dialog, kita bertemu sore ini, dan Anda mengatakan saya menjawab kemarin. Itu kan kegilaan Anda, kebodohan Anda. Maka pantas Yesus mengatakan sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Itu mungkin saya perkirakan Anda ini terlalu banyak makan babi gitu. Maka berhentilah makan babi. Begini bro, Anda pikirkan ya, ketakwaanmu itu yaitu seperti sholat 5 kali satu hari. Hanyalah berupa meminta petunjuk jalan yang lurus. Ini saja bentuk ketakwaanmu ya. Saya tidak mengulang-ulangi lagi mengapa Yesus disembah dan harus disembah oleh para pengikutnya ya.
Saya sudah menjelaskan hal itu pagi tadi. Nah, disitulah letak kebodohan Anda. Anda tunjukkan takwa itu adalah minta petunjuk. Itu beda. Orang minta petunjuk dengan takwa itu berbeda gitu loh. Berbeda konsep, berbeda arah sudah gitu loh. Takwa sendiri Anda sudah belepotan, Anda sudah tidak mengerti gitu loh. Kalimat Anda menyinggung sok-sok mengangkat takwa, sementara Anda sendiri gak tahu takwa itu apa gitu. Nah ini kan kebodohan Anda sendiri. Maka pantas Yesus mengatakan kepada Anda, hei umatku, sungguh bodoh dan tolol Anda itu gitu. Itu benar Yesus itu gitu. Ternyata setelah Anda dialog dengan saya, maka kebodohan itu tampak gitu. Anda ini bodoh, ternyata memang benar kata Yesus gitu. Yesus ajak mengatakan umatku itu bodoh dan tolol gitu. Ternyata setelah Anda dialog dengan saya, kata-kata Yesus itu benar. Ternyata Anda memang bodoh dan tolol gitu. Sini saya beritahu Anda, Yesus itu adalah Kristus atau Mesias atau Masiah dalam bahasa Ibrani. Nah, untuk pengetahuanmu, Masiah yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel adalah sosok yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada para nabi Bani Israel sebagai raja yang kekal bagi umat Tuhan. Ya, itu sebabnya pengikut Mesias harus menyembah Mesias sampai ia mati. Ya. Begini, Anda sholat itu adalah bentuk ketakwaan atau tidak? Nah, silakan jawab. Anda sholat 5 kali satu hari itu salah satu bentuk ketakwaan atau tidak? Sila jawab. Nah, kalau keyakinan Anda seperti itu, kenapa menyembah Yesus hanya mengikuti klaim orang lain? Maka Hanuman pun bisa Anda anggap Tuhan, monyet pun bisa anggap Tuhan gitu. Kenapa? Oh, Hanuman itu Tuhan. Karena ada orang yang mengklaim Hanuman itu sebagai Tuhan, maka kemudian Anda ikut menuhankan Hanuman gitu. Maka Hanuman pun bisa Anda jadikan Tuhan gitu. Sementara Hanuman sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu sebagai Tuhan, nggak pernah gitu. Monyet itu gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Anda karena mengikuti klaim orang lain, akhirnya Anda menuhankan monyet gitu. Itu sama aja posisinya gitu. Statusnya sama aja gitu. Sama gitu. Anda mengatakan, oh kan keilahian Hanuman adalah mampu mengangkat gunung. Mana ada monyet mampu mengangkat gunung. Seperti itulah itu klaim-klaim mereka yang menuhankan Hanuman gitu. Ya sama dengan yang menuhankan Yesus. Gak ada bedanya. Ini adalah sebuah sebuah metode yang sesat menurut saya gitu. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan dan Anda anggap itu Tuhan. Itu hanya sebuah klaim dari Anda. Sementara Yesus sendiri seperti yang tergambar di dalam Bible Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu, nanti di hari terakhir Yesus akan berterus terang menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Jadi bukan orang yang menyeru kepada Yesus Tuhan itu yang akan masuk kerajaan surga gitu. Misalkan gini, ketika Anda berkata, ketika Anda mengatakan, masuk surga, Yesus Tuhan gitu. Ketika Anda mengatakan seperti itu, maka Yesus menjawab, hei Kristen, bukan setiap yang menyeru kepadaku Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu. Nah disinilah Anda ketika nanti di hari terakhir Anda akan kecewa gitu. Karena apa? Karena Anda hanya mengikuti klaim orang lain gitu loh. Yesus akan menolak orang yang menuhankan dirinya sehebat apapun, walaupun orang itu mampu bermukjizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan demi nama Yesus. Yesus tetap menolak orang itu. Karena orang-orang seperti itu dianggap sebuah kejahatan oleh Yesus itu sendiri gitu. Bukan klaim, itu tertulis di Alkitab Perjanjian Lama, ya. Nah, dasar iman Kristiani itu tertulis di Alkitab Perjanjian Lama. Anda pahami ini, ya? Ya,
saya mengerjakan sholat itu adalah salah satu bentuk ketakwaan, karena memang salah satu bentuk ketakwaan itu adalah mengerjakan perintah Allah. Ini mengerjakan perintah Allah loh ya. Sholat ini mengerjakan perintah Allah. Nah, ketika kita mengerjakan perintah Allah, maka kita senantiasa iblis itu akan selalu menggoda gitu, agar supaya kita ini tersesat. Maka disitulah walaupun saya melaksanakan sholat, saya tetap harus minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita mengikuti iblis gitu. Beda dengan Kristen gitu. Leha-leha saja, joget, dangdutan, mabok-mabokan di gereja gitu. Itu kan sebuah pembentuk pembangkangan terhadap ajaran Yesus. Yesus sujud, Yesus berdoa, Yesus sujud. Begini, Anda gitaran, dangdutan, minum anggur, mabuk-mabukan gitu. Ini kan menyimpang dari ajaran Yesus. Sementara Tuhan Anda yang Anda korbankan. Jadi Anda menumbalkan Tuhan Anda gitu. Yesus itu harus dibunuh lah gitu, biar kita bebas gitu. Ini menurut saya bisa, keyakinan itu bisa seperti itu, bisa diprediksi seperti itu. Kalau Tuhannya mati kan bebas gitu. Nah, ini seakan-akan Anda ini mau merebut surga dari tangan Tuhan, sehingga Anda meyakini Tuhan itu mati dibunuh gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, bentuk ketakwaanmu hanyalah meminta petunjuk jalan yang lurus, ya. Ketakwaan dalam iman Kristiani bukan begitu, ya. Tetapi ketakwaan yang diajarkan dalam Kristiani adalah memperbaiki kelakuan diri, ya. Bukannya seperti Anda, ya. Anda hanya puasa di bulan Ramadan, nah, dan sholat 5 waktu 1 hari. Nah, ini saja bentuk ketakwaanmu, ya. Kristiani tidak berbicara seperti itu. Kristiani itu mengimani segala ajaran yang tertulis di Alkitab Kristen, paham? Kalau perjanjian lama itu mengatakan Yesus sebagai Tuhan, maka otomatis orang Yahudi itu menuhankan Yesus. Faktanya orang Yahudi itu mengklaim Yesus itu ada neraka gitu. Bahkan ketika saya pernah membaca dalam Gittin 57a, itu mengatakan Yesus direbus di dalam api neraka dengan kotoran tinja. Itu pengakuan orang Yahudi gitu. Mayoritas orang Yahudi mengatakan Yesus itu siapa sih gitu. Tuhan tidak akan pernah menjelma menjadi apapun. Itu keyakinan orang Yahudi gitu. Dan kitab Anda yang diklaim sebagai perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi, kan begitu? Kitabnya orang Yahudi, sementara ya keyakinan Yahudi sendiri menolak Yesus, bahkan mengatakan Yesus itu di neraka direbus dengan kotoran tinja. Itu keyakinan orang Yahudi gitu. Dan Anda mengklaim, itu Yesus itu tertulis di perjanjian lama. Mana ada perjanjian lama menuhankan Yesus? Inilah bentuk fakta. Yesus juga mengatakan bahwa sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, tidak mengenal manusia dikira Tuhan gitu. Artinya di sini Anda tidak mengenal Yesus gitu. Karena Yesus dikira Tuhan, padahal manusia sudah jelas sampai berbusa mulut Yesus mengatakan sembahlah Allah, sembahlah Allah. Aku ini hanya utusan, masih Anda tuhankan gitu. Ini tidak heran kalau Yesus mengatakan sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu. Karena apa itu semua? Karena Anda sudah terlalu banyak makan babi. Berhentilah makan babi gitu. Biar Anda agak sedikit cerdas. Begini bro, firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan di Alkitab Perjanjian Lama menjanjikan seorang Mesias. Ya, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah Raja yang kekal bagi umatnya, umat Tuhan maksudnya. Nah, inilah sebabnya pengikut Yesus yang mengimani bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu harus menyembah Yesus. Anda paham? Bagaimana Anda mengatakan Kristiani itu melakukan apa yang ada tertulis di dalam Alkitab? Sementara Alkitab Anda
di dalam Daniel itu membuat rumah bertingkap-tingkap, kemudian sujud menghadap Yerusalem, dan seterusnya. Yesus pun juga melakukan sujud, bahkan sampai muka menyentuh tanah dan seterusnya gitu. Sementara Anda main gitar, joget-joget, minum minuman keras di gereja gitu. Itu semua membuktikan bahwa Anda ini tidak pernah mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Anda menuhankan Yesus. Ini Anda mengikuti klaim orang lain gitu, bukan mengikuti ajaran Yesus. Nah, klaim orang lain inilah yang kamu anggap itu Yesus gitu. Padahal intinya ini hanya klaim orang lain gitu, bukan ajaran Yesus gitu. Anda mengikuti klaim orang lain, maka mulutnya memuji Yesus, ajaran yang Anda lakukan adalah ajaran manusia. Inilah membuktikan bahwa Anda semakin jauh dari Yesus gitu. Bro, komentar itu harus jelas ya. Komentarmu di atas ini sudah lompat entah kemana-mana ya. Begini, Kristen itu diwajibkan bersyukur apa adanya ya. Ini salah satu ketaatan yang dituntut dalam Kristiani. Anda harus wajib bersyukur apa adanya ya. Nah, itu sebabnya Kristiani itu beribadah dengan nyanyi-nyanyi ya. Mereka itu sedang bersyukur ya. Kemudian ibadah yang dimaksudkan dalam kebaktian atau perkumpulan hari Minggu itu, yang dimaksud ibadah di situ adalah mereka mengajar dan mempelajari perintah atau ajaran-ajaran di Alkitab Kristen. Nah, ini yang disebut beribadah dalam Kristiani ketika berkumpul pada hari Minggu ya. Nyanyi-nyanyi di situ adalah bentuk kesyukuran ya, bentuk bersyukur ya. Nah, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Mesias ini artinya hanya pemimpin bagi manusia, kan begitu? Bukan berarti Tuhan gitu. Kenapa Anda tuhankan Mesias gitu? Daud pun dianggap Mesias gitu, tetapi bukan Tuhan gitu. Bahkan banyak di dalam Bible itu dikatakan Mesias gitu. Banyak. Kenapa Anda pilih-pilih Yesus kayak gitu? Nah, disinilah letak kegagalan Anda, karena Anda hanya mengikuti klaim orang lain gitu. Bahkan Yesus banyak sekali menjelaskan di dalam Bible Anda, itu banyak sekali gitu. Bahkan Yesus pernah mengatakan itu apa ya? Yesus itu hanya menerima firman, dan firman itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku, dari Bapakku yang di sorga, yaitu dari Tuhan gitu. Ini ajaran Yesus. Firman itu dari Tuhan, bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 24 itu sudah jelas di situ. Yesus menerima firman gitu. Kenapa Anda tuhankan gitu? Artinya Yesus di sini sebagai messenger. Nah, ketika Anda mencampur adukan antara messenger dengan Tuhan, maka antara makhluk dengan Tuhan, antara ciptaan dengan Tuhan, maka disinilah letak kerancuan Anda gitu. Banyak sekali bukti Yesus itu bukan Tuhan, banyak sekali di dalam Bible Anda gitu. Nah, ada juga ketika di Matius itu begini, hanya satu Bapakmu yang di sorga. Nah, pada saat itu Yesus di bumi gitu. Pada saat mengucapkan itu Yesus di bumi, itu membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan siapa-siapa gitu. Yesus hanya sekedar messenger aja gitu. Hanya penyampai firman gitu aja. Bahkan Yesus mengatakan mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, tidak mungkin Tuhan mengaku sebagai utusan. Kalau Tuhan mengaku sebagai utusan, itu menipu namanya gitu loh. Jadi wajar kalau orang itu sesat gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan mengaku, oh saya ini utusan. Nah, ketika dipercaya sebagai utusan, ternyata Tuhan. Nah, ini kan menipu gitu loh. Nah, disinilah letak kerancuan ajaran-ajaran Anda sebagai seorang Kristen gitu. Ini membuktikan bahwa Anda
orang Kristen ini hanya mengikuti klaim orang lain, bukan mengikuti ajaran Yesus gitu. Ketika Anda mengatakan tidak mampu menjawab apa yang saya buktikan, Anda mengatakan, oh itu kemana-mana harus jelas, dan yang tidak jelas itu sebenarnya Anda gitu. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan kitab Anda sendiri gitu. Bahkan di dalam kisah para rasul itu juga dikatakan Yesus hanya yang diurapi Tuhan gitu. Yesus itu hanya manusia yang diurapi Tuhan gitu. Hanya diurapi, manusia yang diurapi oleh Tuhan gitu. Kenapa Anda tuhankan juga? Ini namanya mencampur adukan antara Tuhan dan manusia gitu. Ketika Anda mencampur aduk antara Tuhan manusia, maka kebingungan Anda akan terjadi di sini gitu. Maka kesesatan Anda itu di situ, karena mencampur adukan antara Tuhan dan manusia gitu. Bahkan Yesus itu sudah mewanti-wanti sebenarnya. Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Ini membuktikan dalam Islam seperti ini, Allahu Akbar, Allah Maha Agung gitu. Nah di sini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Kalau Anda ini memang benar-benar punya akal gitu. Makanya jangan terlalu banyak makan babi, biar Anda itu paham dengan apa yang Yesus katakan gitu. Banyak sekali di dalam Bible itu. Bahkan Yesus itu melakukan sebuah keajaiban apapun itu dengan nama Tuhan, dengan nama Bapa, dengan seizin Allah gitu. Nah seizin Allah gitu. Bahkan kuasa Yesus itu hanya pemberian gitu. Pemberian. Diberi kuasa, diberi oleh Tuhan gitu. Jangan kamu menuhankan, ibarat gini ya. Saya ini seorang bos besar gitu. Saya itu memberi kuasa kepada tukang kebun untuk ngurus kebun. Jangan mengira tukang kebun itu adalah bos besar gitu. Jangan mengira Anda salah, Anda sesat mengira tukang kebun adalah bos besar gitu. Padahal saya cuma memberi kuasa kepada tukang kebun itu gitu. Artinya Anda sudah menuhankan tukang kebun tersebut gitu. Inilah kesesatan Anda. Bukan begitu. Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan adalah raja yang kekal bagi umatnya, dan dinyatakan bahwa umat Tuhan itu beribadah kepada Mesias. Anda harus pahami ini. Ayat ini dinyatakan di kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 ya. Kami Kristen itu bukan merekayasa ya iman kami, tetapi berdasarkan dari firman Tuhan. Anda dengar komentar saya di atas tadi ya. Mana gini loh, seorang raja, memangnya Yesus raja. Nah kalau memang Yesus itu ada di dalam perjanjian lama, kita punya orang Yahudi, tentu orang Yahudi itu adalah mengakui Yesus gitu. Faktanya tidak ada Yahudi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, gak ada. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan itu dari Romawi. Paulus ini adalah mempunyai atek-atek Romawi sebenarnya gitu. Dia itu orang Tarsus, dari Tarsus, dan ibunya ini orang Yunani. Menurut seperti yang saya baca, orang Yunani. Dia itu menjadi antek-antek Romawi gitu. Dan dia itu suka menyiksa menyiksa murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus gitu. Nah, klaim inilah yang Anda ikuti, klaim Romawi inilah yang Anda ikuti, sehingga tidak heran kalau keyakinan Kristen itu ada Trinitas, ada Tridewa dan seterusnya gitu. Ini sedangkan Yahudi itu Yesus pun tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Trinitas, tidak ada gitu. Anda ini kelakuannya mengikuti ajaran orang lain. Inilah yang disebut Anda komentar tanpa Anda memahami Bible Kristen ya. Untuk pengetahuanmu berwujud sebagai manusia sekitar 33 tahun.
Pertama, Yesus mempunyai murid 12 orang, semuanya orang Yahudi. Kemudian, ketika para murid Yesus dan Yesus memberitakan keselamatan dalam nama Yesus, sekitar 150 orang pengikut Yesus sebelum Yesus disalib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Setelah itu, hari ke-50, sekitar 3.000 orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Itu semuanya orang Yahudi, Dan mungkin ada bangsa-bangsa lain yang ada di situ di hari Pentakosta. Tetapi kebanyakannya orang Yahudi yang bertobat, sekitar 3.000 orang itu. Jadi komentarmu itu entah kemana-mana tanpa pemahaman, Bahkan kalau saya baca itu Paulus itu sebenarnya menjadi rasul itu, Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan, artinya sejak lahir sudah menjadi rasul gitu Paulus itu ya. Nah di sini membuktikan padahal faktanya Paulus ini suka menyiksa pengikut Yesus. Gak pernah ketemu dengan Yesus, gak pernah gitu Paulus ini. Paulus mengaku bahkan mengaku tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Faktanya Paulus ini ingkar kepada hukum Taurat gitu. Paulus itu sebenarnya pendusta, pembantai dan pembunuh yang kejam gitu, seperti yang ada tertulis dalam Filipi 3 ayat 6 gitu, dan Galatia 1 ayat yang ke-15 gitu. Itu tertera di situ gitu. Bagaimana kelakuan Paulus ini gitu. Bahkan Paulus itu menganiaya orang baik hingga mati dan memenjarakan orang baik gitu. Itu dalam Kisah Para Rasul ayat 20 ayat yang ke-4 sampai 5 itu dijelaskan begitu. Paulus bahkan ini yang paling parah ini. Paulus bukan berkata-kata menurut firman Tuhan, tetapi Paulus mengaku hanya orang bodoh yang berkeyakinan. Artinya apa yang Paulus katakan bukan firman Tuhan, tetapi Anda mengikuti Paulus gitu. Inilah kesesatan yang Anda pilih gitu loh. Sudah jelas di sini Paulus bukan menuruti firman Tuhan, tetapi Anda mengikutinya, menuhankan Yesus. Disinilah letak kesesatan Anda sebagai orang yang mengikuti Paulus gitu. Nah, bahkan juga di situ Paulus juga mengatakan Kristus diberitakan dengan maksud palsu atau dengan jujur tidak ada bedanya. Di sini menjadi amburadul, menjadi blunder bagi Anda. Jadi gak pedulilah palsu atau apa, wis terserah gitu. Gak ada bedanya, pokoknya wis beritakan aja gitu, palsu atau terserah gitu. Ini membuktikan bahwa ajaran Anda adalah sesat gitu. Ini sesat, menunjukkan bahwa ajaran Anda ini adalah ajaran yang sesat. Tetapi kalau ketika saya membaca ajaran Yesus, maka di situ Yesus mengatakan, menurut Yesus ini hidup kekal ini adalah mengikuti perintah Allah gitu. Mengikuti, mengerjakan, melaksanakan perintah Allah gitu. Sedangkan Anda mengikuti perintah Paulus, mengikuti perintah manusia. Bagaimana Anda mengklaim Anda ini mengikuti Yesus gitu? Anda ini hanya mengikuti klaim orang lain, mulutnya hanya memuji Yesus, kelakuannya adalah mengikuti orang lain. Itulah yang dikatakan sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu. Anda semakin jauh dari Yesus sebenarnya gitu. Nah, ketika Yesus berwujud manusia, berarti jadi-jadian dong Tuhan Anda ini. Tidak kekal dong. Karena apa? Karena ketika sesuatu yang berubah, akhirnya Tuhan kemudian berubah menjadi manusia. Ini bentuk ketidakabadian, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang berubah itu tidak kekal namanya gitu. Tuhan Anda ini tidak kekal, maka pantas. Ini berubah aja sudah tidak kekal, apalagi mati gitu. Nah, Anda mengatakan itu sisi kemanusiaannya. Nah, disinilah letak mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Kalau keyakinan Anda seperti itu, misalkan ada orang yang mengatakan begini,
Hanoman monyet itu adalah jelmaan Yesus. Hanoman itu jelmaan Yesus. Yesus menjelma kembali menjadi Hanoman. Apa yang akan Anda bantah? Kalau kita begitu, itu sifat kemonyetan gitu. Ketika monyet itu kan cuma 20 tahun, Hanoman itu kan cuma 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun jadi Yesus kembali. Ini adalah klaim-klaim, ini adalah penyesatan yang tidak Anda sadari gitu. Sama gitu. Nah, ketika ada orang meyakini Hanoman adalah bentuk jelmaan Yesus, maka kemudian ada orang menuhankan Hanoman. Anda tidak akan bisa membantah dengan dalil apapun gitu. Kalau keyakinan Anda seperti itu gitu. Nah, disinilah letak bukti kesesatan ajaran yang Anda kerjakan gitu. Karena Anda hanya mengikuti klaim orang lain, bukan mengikuti Yesus gitu. Faktanya Anda lihat tidak ada Yahudi yang percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak ada. Bahkan kepercayaan orang Yahudi itu mengatakan Yesus itu ada di neraka dibakar dengan kotoran tinja gitu. Itu pengakuan orang Yahudi gitu. Nah, pada situasi saat itu orang itu kan memang dijajah oleh Romawi. Tentu saja orang Romawi ini banyak menduduki Yahudi gitu. Jadi keyakinan orang Romawi ini, jadi hingga ada Kristen gitu. Ini Kristen ini menurut saya terkontaminasi oleh ajaran Romawi. Karena Romawi ini dasarnya memang Trinitas gitu. Percaya tiga Tuhan. Bahwa Tuhan menjelma jadi anak. Bahkan anak kaisar, seorang kaisar, raja. Ini dipercaya sebagai jelmaan Tuhan kalau Romawi ini gitu. Jadi titahnya itu harus dipatuhi seperti Tuhan. Titah seorang kaisar, titah raja ini harus dipatuhi seperti titahnya Tuhan gitu. Ini kepercayaan dari Romawi gitu. Yahudi sendiri tidak seperti itu gitu. Tidak ada Yahudi ini Trinitas, tidak ada gitu. Jadi yang Anda ikuti adalah sebagian sehingga ibadah Anda hari Minggu, Sunday, menurut yang saya baca, Sun itu diambil adalah dewa matahari. Itu adalah hari dilahirnya dewa matahari. Sehingga di sini ada kepercayaan orang Romawi ini adalah dewa, Trinitas dan seterusnya. Itu budaya Romawi, bukan Yahudi. Sehingga sekarang kalau ada Kristen Trinitas itu ya terpengaruh dari situ, tapi mengklaim dia itu mengikuti Yesus gitu. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Saya sudah beritahu Anda, ya. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Masiah dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah yang diurapi. Nah, arti kata yang diurapi itu adalah, jikalau dalam bahasa Indonesia, diberikan kekuasaan. Nah, ini pengertian yang diurapi, ya. Untuk pengetahuanmu, seorang imam dalam anutan Yudaisme atau orang Yahudi, dia seorang imam itu sebelum memegang jawatan imam, dia harus diurapi, ya. Dia diurapi sebagai imam. Jadi imam Yahudi itu pun bisa disebut Mesias atau yang diurapi, ya. Tetapi yang diurapi sebagai imam, ya. Nah, raja orang Bani Israel zaman dulu pun harus diurapi baru dia bisa memegang jawatan sebagai raja Bani Israel. Jadi raja Bani Israel di zaman dulu pun bisa disebut sebagai Mesias atau yang diurapi. Tetapi yang diurapi sebagai apa? Yang diurapi sebagai raja bagi Bani Israel. Tetapi sosok Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel, oleh para nabi Bani Israel, adalah sosok Mesias atau yang diurapi sebagai raja yang kekal bagi umat Tuhan, ya.
Dan dalam iman Kristiani, kami mengimani Yesus adalah Mesias tersebut. Anda pahami ini? Nah iya, saya paham masih adalah orang yang diurapi Tuhan gitu. Nah artinya yang diurapi itu bukan Tuhan, karena Tuhan yang mengurapi itu. Nah orang yang diurapi itu adalah Anda menuhankan orang itu. Nah di sinilah letak kesesatan Anda gitu. Dah Anda juga mengatakan bahwa diberi kuasa oleh Tuhan. Yang diberi kuasa Yesus ini cuma diberi kuasa. Yang memberi kuasa siapa? Itu Tuhan yang memberi kuasa kepada Yesus gitu. Nah ibarat saya logikakan begini ya, ibarat saya ini seorang bos gitu, bos besar. Saya memberi kuasa kepada tukang kebun untuk merawat kebun saya gitu. Nah saya ini memberi kuasa kepada tukang kebun agar supaya kebun saya ini dirawat gitu. Nah, kenapa Anda mengatakan orang tukang kebun itu bos besarnya gitu? Padahal itu saya cuma memberi kuasa agar merawat kebun gitu. Agar supaya kebun itu terawat dan orang itu bisa leluasa di situ gitu. Nah, anehnya Anda mengatakan tukang kebun itu adalah bos besarnya. Ini kan sesat gitu. Sama ketika Anda menuhankan Yesus, ini Anda tersesat. Seharusnya Anda menuhankan yang memberi kuasa itu, bukan menuhankan yang kuasa pemberian, bukan. Seperti itu. Nah, ketika Anda mengatakan bos besarnya adalah tukang kebun, Anda sesat. Seharusnya Anda itu mengatakan bos itu ke saya, karena saya yang memberikan kuasa pada tukang kebun. Sama aja, ketika Anda menuhankan Yesus, orang yang diurapi, Anda salah mengira orang yang diurapi itu adalah Tuhan. Seharusnya Anda menuhankan yang mengurapi. Itu Anda ini harus menuhankan yang memberi kuasa ini adalah Tuhan gitu. Bukan Yesus. Yesus itu hanya bagian daripada kita gitu. Begini bro, firman Tuhan Anda tidak bisa memberikan contoh terhadap perkataan manusia. Ini pernyataan Anda salah kaprah jikalau Anda memberi contoh perintah manusia dengan firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan itu mutlak. Ya. Firman Tuhan berkata A jawabannya. Anda tidak bisa mengatakan B, ya. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan yang menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikannya itu adalah Raja yang kekal bagi umatnya. Hal ini Anda tidak bisa membantahnya, ya. Ya, maksudnya kekuasaan Tuhan itu ada di dalam diri Mesias, ya. Nah, ketika Anda menuhankan orang yang diurapi, berarti Anda di sini sesat, mengira orang yang diurapi ini adalah Tuhan gitu loh. Anda menuhankan orang yang diurapi. Misalkan gini, seorang rabi, seorang imam harus diurapi. Jangan mengira Tuhan pada yang diurapi. Yesus diurapi oleh Tuhan. Jangan mengira yang diurapi itu Tuhan gitu loh. Ini letak kesesatan Anda sebenarnya menuhankan Yesus sebagai Tuhan gitu. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah gitu. Nah ini menurut saya adalah kesalahan memandang Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena Anda menuhankan orang yang diurapi Tuhan gitu. Saya analogikan biar Anda paham. Ketika saya mengurapi tukang kebun agar supaya menjaga kebun saya, berkuasa di kebun itu, bukan berarti tukang kebun itu adalah bosnya gitu. Saya memberi kuasa kepada tukang kebun dan Anda mengira tukang kebun itu adalah bos. Ini kesalahan Anda. Ini adalah kesesatan Anda menilai bahwa tukang kebun itu adalah bos besarnya. Padahal saya sudah jelas memberi kuasa kepada tukang kebun gitu.
Ini kesalahan Anda menilai, ini kesalahan Anda meyakini, ini kesalahan Anda dalam beriman gitu. Mengira tukang kebun ini adalah bos besarnya gitu. Padahal sudah jelas saya memberikan kuasa kepada tukang kebun agar menguasai kebun itu, agar supaya merawat dengan baik gitu. Dan Anda mengira tukang kebun itu adalah bos besarnya. Ini kan kesalahan fatal namanya gitu. Begitu juga ketika Anda menuhankan sesuatu yang diurapi oleh Tuhan, maka disinilah letak kesesatan Anda gitu. Loh, Anda lari ke firman gitu. Firman ini menurut Anda itu apa gitu? Firman itu daging maksud Anda. Daging, beol gitu. Yesus itu kan Yesus itu kan kencing dan seterusnya, cari kayu bakar biar bisa makan gitu. Apakah itu firman menurut Anda? Itu namanya di sini aja kalau seperti itu banyak firman utina gitu. Ya banyak gitu. Nah, disinilah kegagalan Anda memahami tentang firman gitu. Saya ulangi lagi, Tuhan sudah memberikan kekuasaan sebagai Raja yang kekal bagi umatnya terhadap Mesias. Anda harus mendengar ini ya, Anda harus memahami ini ya. Nah, itu sebabnya dalam iman Kristiani, setelah kedatangan Yesus sebagai manusia, tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus oleh Tuhan ya, sebab Raja yang kekal bagi umat Tuhan adalah Mesias itu. Jadi setelah Yesus, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi pasti nabi palsu. Ini iman Kristiani. Inilah penyebabnya Kristiani mengimani Yesus adalah Mesias atau Kristus, atau dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew disebut Mesiah ya. Mesias yang dijanjikan. Kan begitu. Artinya kan Tuhan menjanjikan gitu. Agar supaya ada pemimpin di umat itu gitu. Nah, jangan mengira pemimpin itu adalah Tuhan gitu loh. Anda salah kaprah, di sini letak kesesatan Anda gitu. Dan Tuhan mengurapi Mesias itu gitu. Orang itu diurapi oleh Tuhan. Jangan mengira orang itu Tuhan gitu. Orang itu hanya diurapi oleh Tuhan gitu. Nah, ketika Anda menuhankan orang yang diurapi, berarti Anda ini sudah sesat di sini gitu. Di sinilah letak kesesatan Anda. Lanjutkan, moderator siap menyimak sampai dengan tuntas sekalian. Kasih kupas sama dia, Jamlin, jangan kasih biar dia. Dilanjut, ayo. Ya, itu artinya kekuasaannya itu hanya pemberian. Masa Tuhan pemberian? Kekuasaannya itu pemberian. Gitu loh. Kalau Anda menuhankan Yesus, sedangkan Yesus kekuasaannya itu hanya pemberian, itu apa Yesus gagal jadi Tuhan gitu. Gagal, tidak pantas Yesus disebut sebagai Tuhan. Karena kuasanya hanya pemberian gitu. Diberi kuasa. Artinya kuasa Yesus ini hanya pemberian gitu. Saya contohkan tadi berulang-ulang. Ibarat saya memberikan kuasa kepada tukang kebun. Jangan mengira tukang kebun itu bos besarnya gitu. Saya sebenarnya yang bos gitu. Tukang kebun itu hanya diberi kuasa oleh saya agar supaya merawat kebun ini gitu. Dan Anda datang-datang mengira tukang kebun itu adalah bos. Ini kesesatan Anda dalam beriman gitu. Sama ketika Tuhan memberi kuasa kepada Yesus, Tuhan kuasa Yesus ini hanya pemberian. Jangan mengira Yesus Tuhan gitu. Nah, disinilah letak kegagalan Kristen dalam memahami Tuhan gitu. Saya sudah katakan kepada Anda di komentar saya di atas ya, Mesias yang dimaksud adalah yang diurapi ya. Jadi maksud yang diurapi di situ, yang diurapi sebagai Raja yang kekal bagi umat Tuhan. Inilah iman Kristiani tentang Yesus. Itu sebabnya setelah Yesus datang sebagai manusia dan naik ke surga, tidak akan ada nabi lagi yang akan diutus oleh Tuhan.
Sebab raja yang kekal bagi umat Tuhan sudah ada, yaitu Yesus. Inilah sebabnya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Yesus datang sebagai manusia, mati dan bangkit dan naik ke surga. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi pasti nabi palsu. Sebab apa? Raja yang kekal bagi umat Tuhan sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan itu benar. Apabila para nabi Bani Israel diutus sebagai nabi, ya, kami Kristiani mengimani itu memang benar, mereka adalah nabi. Nah, ketika Tuhan menjanjikan seorang Mesias yang adalah dijanjikan sebagai raja yang kekal bagi umatnya, kami Kristiani juga mengimani itu. Dan dalam iman Kristiani, Mesias tersebut adalah Yesus. Anda pahami ini, ya? Iya, saya tahu Mesias yang dijanjikan adalah yang diurapi. Gitu. Nah, ini yang diurapi. Yang mengurapi siapa? Tuhan yang mengurapi. Mesias ini yang diurapi Tuhan. Gitu. Jangan mengira yang diurapi itu adalah Tuhan. Ini bentuk kegagalan di dalam ajaran Kristen menuhankan orang yang diurapi. Gitu. Padahal yang mengurapi itu yang Tuhan. Gitu. Yang mengurapi itu yang Tuhan, sedangkan yang diurapi Yesus ini bukan Tuhan gitu. Dan kuasa Yesus pun hanya pemberian gitu. Nah, masa tuh kuasa Tuhan hanya pemberian? Ini kan kegagalan kegagalan Kristen memahami tentang Tuhan. Kalau kuasa Tuhan itu hanya pemberian, siapa yang memberi kuasa pada Tuhan gitu? Inilah letak kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Anda sebagai seorang Kristen gitu. Jadi kuasa Tuhan itu mutlak, bukan pemberian, sedangkan Yesus itu hanya pemberian. Kuasanya pemberian. Saya sudah logikakan berulang-ulang kali. Ibarat saya bos besar gitu. Anggaplah saya ini seorang gubernur gitu. Saya seorang gubernur. Saya memberi kuasa kepada tukang kebun untuk merawat taman-taman gitu. Memberi kuasa kepada tukang kebun agar supaya taman ini dirawat gitu. Memberi kuasa kepada tukang kebun. Jangan mengira tukang kebun itu adalah gubernur gitu. Anda salah di sini gitu. Saya memberi kuasa kepada tukang kebun. Nah, tukang kebun ini kuasanya hanya pemberian gitu. Dan Anda mengira, tukang kebun ini diberi kuasa oleh gubernur. Berarti tukang kebun ini adalah gubernur. Nah, ini disinilah letak kesalahan keimanan Anda gitu. Mengira Yesus itu Tuhan, padahal sudah jelas kuasa Yesus hanya pemberian gitu. Hanya pemberian gitu. Kuasa Yesus hanyalah pemberian gitu. Jadi sama aja Anda menganggap gubernur pada tukang kebun gitu. Persis seperti itu gitu. Ya, yang diurapi sebagai raja yang kekal bagi umatnya, umat Tuhan. Hal ini yang Anda tidak bisa bantah. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Mesias adalah raja yang kekal bagi umat Dia. Hal ini yang Anda tidak bisa bantah. Silakan Anda baca ya kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14 yang saya telah tampilkan di atas ya. Loh, misalkan ya, ketika Tuhan menjanjikan seorang Mesias yang diurapi atau yang diurapi oleh Tuhan, Anda jangan menuhankan orang itu. Artinya Tuhan itu memberikan sebuah pemimpin kepada umat itu gitu. Memberikan seorang pemimpin yang kemudian Tuhan merestui, mengurapi gitu, pemimpin itu gitu. Jangan pernah menuhankan pemimpin itu gitu. Inilah kesalahan Anda gitu. Ketika saya mengurapi atau saya itu memberi kuasa kepada tukang kebun, jangan mengira tukang kebun ini adalah seorang gubernur gitu. Anda ini salah gitu loh. Disinilah letak kesesatan Anda gitu. Bahkan kuasa Yesus itu hanya pemberian. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Tuhan gitu loh.
Nah, jangan pernah menuhankan Yesus, karena kuasa Yesus hanya sebuah pemberian dari Tuhan gitu. Ibarat tukang kebun, nggak ada bedanya gitu. Tukang kebun gitu. Kalau Anda mengira Yesus Tuhan, sama aja Anda mengira tukang kebun ini adalah seorang gubernur. Persis seperti itu. Anda baca firman Tuhan yang saya telah tampilkan di atas di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Di situ dinyatakan, firman Tuhan menyatakan bahwa Mesias tersebut adalah raja yang kekal. Maksud raja yang kekal itu raja bagi umat Tuhan di surga nanti dan di bumi ini. Ya, itu pengertian raja yang kekal, ya. Sebab surga itu kekal, jadi raja yang kekal bagi umat Tuhan ya di surga nanti ya adalah Yesus. Inilah sebabnya setelah Yesus tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus oleh Tuhan, sebab raja yang kekal bagi umat Tuhan adalah Yesus. Paham? Jika Anda bicara tentang kitab Daniel, Anda sudah akan lebih parah lagi gitu. Anda akan parah lagi gitu. Kesesatan Anda semakin terbongkar gitu. Bahkan Daniel ini membuat rumah bertingkat-tingkat, dan dia itu membuat lubang ke arah Yerusalem dan sujud menghadap Yerusalem sehari 3 kali. Itu Daniel ini dalam sehari 3 kali itu bersujud menghadap Yerusalem. Kalau Anda mengawal lihat kitab kalau Anda mengikuti Daniel, maka seharusnya Anda ini seperti itu gitu. Dan faktanya Anda cuman main gitar di gereja gitu. Ini membuktikan Anda sudah melanggar dari kitab suci Anda sendiri gitu. Nah, kita kembali lagi ke Mesias tadi. Mesias itu adalah yang diurapi, orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengurapi kepada Mesias ini. Mesias ini adalah seorang pemimpin gitu. Nah, jangan mengira pemimpin itu adalah Tuhan gitu. Karena Tuhan yang memberikan pemimpin bagi umat gitu. Artinya, ketika Tuhan mengirim seorang pemimpin yang diurapi, maka jangan mengira pemimpin itu sebagai Tuhan. Disinilah letak kesesatan yang Anda yakini gitu. Anda itu bicara lain ya. Daniel itu diimani sebagai nabi sebab dia bernubuat. Anda tahu apa itu nubuat? Ya, seseorang yang mengaku-ngaku nabi tetapi tidak bernubuat seperti Muhammad tidak layak diimani sebagai nabi. Nubuat itu apa? Nubuat itu adalah suatu perkataan yang diklaim atau didakwah oleh orang tersebut sebagai berasal dari Tuhan, dan hal itu benar-benar terjadi. Nah, itu sebabnya nabi itu yang diimani sebagai nabi harus bernubuat, ya. Kalau Anda berbicara tentang kekal apa segala macam, itu adalah sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Hidup kekal adalah menuruti perintah Allah. Artinya hidup kekal itu adalah mengikuti perintah Allah gitu. Apa perintah Allah seperti apa? Ya seperti yang Yesus contohkan. Kalau Yesus itu sujud, maka seharusnya Anda ini sujud menghadap Allah gitu. Seperti itu seharusnya, karena Yesus sudah mencontohkan apa itu bekal. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 19 itu, hidup kekal adalah menuruti perintah Allah. Yesus itu sujud kepada Allah. Yang sujud kepada Tuhan itu pasti bukan Tuhan gitu. Seperti di dalam gambaran Matius 26 itu Yesus sujud kepada Allah, sujud kepada Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan. Seperti itulah ini. Jamlin,
Kau sudah minum kini? Kau minum lo kau air supaya ada bakalanmu untuk dialog. Kau sudah minum kalau kasih pening-pening sekejap lo. Ya, ayo, lanjut. Anda itu ya, saya sudah berikan ayat firman Tuhan di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Masalahnya Anda tidak membaca, ya. Anda itu sudah kena skakmat oleh ayat itu. Cumanya Anda ngeyel, ya. Bahkan kalau misalkan Anda baca ya di dalam kalau nggak salah ya di dalam Yesaya 7 kalau nggak salah. Di situ kan ada nubuatan. Di situ dikatakan Yesus itu orang yang datang itu hanya sebagai pertanda kekuasaan Allah. Itu yang lahir dari seorang perawan gitu. Artinya orang yang datang itu cuma pertanda kekuasaan Allah gitu, bukan Tuhan Yesus ini. Cuma tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu yang tergambar di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 gitu. Bahkan Yesus begini ya, mengatakan itu dengan jelas ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahmu dan Allahku. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu punya Tuhan gitu. Yesus itu punya Tuhan karena mengatakan Bapakmu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku, Tuhanmu dan Tuhanku gitu. Itu sama gitu. Di dalam Yohanes 20 dijelaskan seperti itu gitu. Tetapi Anda malah menuhankan Yesus. Ini kan kesesatan menurut saya gitu. Seperti itulah gitu loh. Bahkan di dalam Markus 12 itu sudah jelas ya, Tuhan Allah kita gitu. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu punya Tuhan gitu. Ketika Anda menuhankan Yesus, itu artinya Anda menuhankan manusia gitu. Tidak ada ubahnya dengan Anda menuhankan Fir'aun gitu. Karena Fir'aun itu juga dikatakan jelmaan Tuhan loh ya. Fir'aun itu dikatakan jelmaan Tuhan, titisan Tuhan katanya, sehingga dianggap Tuhan juga gitu. Sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena mengaku titisan sebagai titisan Tuhan harus dianggap Tuhan juga. Titahnya harus dianggap seperti titah Tuhan gitu. Ini keyakinan Anda ini mirip dengan keyakinan yang ketika zaman Fir'aun, keyakinan Tridewa, Trinitas, ini mirip gitu. Jadi setiap di dalam Romawi ini meyakini bahwa raja itu adalah titisan Tuhan, sehingga harus diakui seperti Tuhan gitu. Titahnya harus dia harus benar-benar diakui seperti titah Tuhan gitu. Karena raja adalah jelmaan Tuhan. Itu Romawi gitu. Sama persis dengan keyakinan orang Kristen ini. Fir'aun pun bisa Anda anggap Tuhan kalau seperti itu gitu. Gak ada bedanya gitu. Anda komentar apa? Saya beritahu Anda ya. Kotololanmu itu begini. Saya beritahu Anda. Ya. Yahudi itu sejatinya tidak mengimani bahwa Yesus adalah Mesias atau Mesiah. Ya. Walau bagaimanapun, orang Kristiani, pengikut Yesus mula-mula, ya, dari kalangan Yahudi, ya. Artinya, tidak semua Yahudi menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, perhatikan ya, masalahnya Al-Quranmu ikut-ikut menyatakan bahwa si Isa adalah Al-Masih. Nah, keyakinanmu itu datang dari mana? Ya. Nah, Anda merujuk kepada kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Perjanjian Lama. Itu
Itu kan kitabnya orang Yahudi dan Anda merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Sementara orang Yahudi sendiri tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Rasul aja Yahudi gak percaya gitu. Gak percaya siapa sih Yesus. Bahkan orang Yahudi itu percaya Yesus itu layak di neraka, dibakar dengan kotoran tinja. Yesus itu berada di dalam neraka dengan kotoran tinja gitu. Itu tertulis di dalam kitab Yahudi dalam Gittin 57a. Bahwa Yesus itu kekal berada di dalam neraka, dibakar dengan kotoran tinja. Nah, jika Anda mengaku-ngaku di dalam kitab Yahudi itu tertulis begini-begini, Anda omong kosong gitu loh. Sementara orang Yahudi sendiri, orang yang percaya Torah itu, yang percaya Torah itu tidak mengakui adanya Yesus gitu. Apalagi hanya mau dianggap sebagai Tuhan gitu. Nah, persoalannya di sini ketika Yesus ini tiada, kenapa tiba-tiba Yesus ini dianggap Tuhan? Siapa yang membawa kabar bahwa Yesus itu Tuhan? Tentu saja ini ketika mulai ajaran Yahudi ini mulai dibawa keluar Yahudi gitu. Dibawa ke Romawi oleh Paulus. Kemudian di sini tentu saja terkontaminasi dengan budaya-budaya Romawi di sini gitu. Ini yang harus Anda cermati, pelajari ulang gitu. Yahudi sendiri tidak percaya Trinitas, Yahudi sendiri tidak percaya kepada Yesus gitu. Kalau umat Islam masih mengakui Nabi Isa itu sebagai Yesus, itu sebagai utusan Tuhan. Umat Islam itu masih mendingan mengakui sebagai utusan gitu. Tetapi kalau Yahudi fakta total menolak Yesus gitu. Apalagi mau menganggap Tuhan, wujudnya aja gak diakui oleh Yahudi gitu. Anda menyebut tentang di Injil Markus pasal 12 ayat 28-29 Nah, itu bukan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala Itu hanyalah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, nama Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu ditulis dengan 4 huruf, yaitu YHWH Nah, ini tertulis di dalam 10 hukum Taurat, hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama YHWH dengan sembarangan. Nah, dari hukum ini saja, hukum Taurat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah tertolak sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Anda paham? Bro, komentarmu di atas itu komentar orang setan bukan orang Islam Komentarmu di atas komentar pengikut setan Jikalau Anda tidak mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci Bani Israel dan orang Kristen, maka Al-Quranmu itu Anda buang saja. Al-Quranmu itu sampah Nah, Anda percaya bahwa di dalam Markus yang Anda sebut itu adalah bukan menyembah sesuatu yang ada di bumi kan begitu. Artinya dia itu yang kekal abadi kan begitu. Dan kenapa Anda menuhankan manusia daging yang kencing, yang gitu seperti Yesus gitu? Kenapa tiba-tiba seperti itu gitu? Kalau Anda memang meyakini keyakinan orang Yahudi gitu, kenapa tiba-tiba Anda menuhankan manusia Yesus gitu? Kenapa gitu? Nah, seketika Anda mengatakan, oh itu sisi kemanusiaannya aja Yesus itu seperti itu. Coba Anda konfirmasi kepada orang Yahudi seperti itu. Maka Anda akan ditendang oleh Yahudi, akan dihajar oleh Yahudi. Orang Yahudi, Anda akan ditempeleng oleh orang Yahudi kalau berkata seperti itu. Gitu loh. Maksud menyembah YHWH itu
adalah menaati segala firman-Nya. Salah satu firman-Nya YHWH adalah berfirman telah menjanjikan Mesias sebagai raja yang kekal bagi umatnya. Ini salah satu bentuk kepatuhan, penyembahan kepada Tuhan YHWH. Saya beritahu Anda. Jadi kamu umat muslim itu bukan penyembah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sebab kamu tidak mengimani bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel telah menjanjikan Mesias sebagai raja yang kekal bagi umatnya, ya. Nah, ketika misalkan konfirmasi iman Anda kepada orang Yahudi, orang Yahudi kan yang mempunyai kitab suci tersebut. Nah, kemudian ketika Anda mengkonfirmasi kepada orang-orang Yahudi, silahkan Anda konfirmasi kepada orang Yahudi. YHWH itu sudah menjelma menjadi Yesus. Saya yakin Anda akan ditempeleng oleh orang Yahudi. Anda akan ditendang oleh orang Yahudi. Gitu. Karena Anda dianggap kurang ajar. Umat yang paling kurang ajar. Gitu. Untuk itulah keyakinan orang Yahudi tidak seperti yang Anda yakini. Gitu. Nah, ini membuktikan bahwa keyakinan Anda ini dari luar Yahudi gitu. Tetapi mulutnya mengaku ini dari Yahudi. Mulut aja gitu. Setelah dikonfirmasi kepada orang Yahudi, Anda akan dihajar, ditempeleng orang-orang Yahudi gitu. Jadi inilah sifat-sifat Paulus gitu. Ketika Paulus ini berada bersama-sama dengan orang Yahudi, dia itu pasti mengaku-ngaku orang Yahudi. Ketika Paulus ini bersama dengan orang-orang Romawi, Yunani, dia itu mengaku dirinya orang Romawi dan Yunani. Ketika Paulus ini bersama dengan orang-orang penyamun, Paulus akan mengaku dirinya penyamun gitu. Seperti itulah gitu. Nah, ketika ajaran ini dibawa dan yang Anda yakini itu cuma mengaku-ngaku ini dari Yahudi, ini kepercayaan Yahudi, ini ajaran Yesus, gini. Faktanya setelah dikonfirmasi, setelah kita telaah bagaimana ajaran Yesus, ternyata faktanya jauh berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, keyakinan yang Anda bawa ini pun ketika dikonfirmasi kepada orang Yahudi, saya yakin orang Yahudi pasti menempeleng Anda. Anda akan pasti ditendang hingga terjerambab. Ngerti nggak kamu ini? Nah, ini yang saya skakmat si Zuma pagi tadi. Zuma menyatakan bahwa pencipta semesta alam telah menjadi manusia dan mati, ya. Nah, Anda itu sama tololnya dengan Zuma. Iman Kristiani itu, Alkitab Perjanjian Baru menyatakan bahwa firman Tuhan telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus. Nah, Anda jangan muter-muter. Umat Islam tidak ngapain mau menyembah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Ngapain gitu? Ngapain? Tuhan di dalam Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta alam semesta ini. Nah, anehnya Anda ini mengemis-ngemis kepada orang Yahudi, orang Bani Israel gitu. Ngemis-ngemis agar supaya Yesus diakui jelmaan YHWH gitu. Faktanya ketika Anda mengatakan begini, Yesus itu jelmaan YHWH, Anda pasti ditendang oleh orang Yahudi. Anda pasti ditempeleng oleh orang Yahudi kalau mengatakan begitu gitu. Bahkan orang Yahudi mengatakan Yesus itu berada dalam neraka, dibakar di neraka dengan kotoran tinja. Itu keyakinan orang Yahudi gitu. Anda ini cuma ngemis-ngemis ke Yahudi gitu. Yahudi, tolong Yesus anggap aja jelmaan YHWH gitu. Anda ditempeleng kalau begitu sama orang Yahudi gitu. Kalau umat Islam adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sang Maha Pencipta alam semesta ini gitu loh. Kalau di dalam Islam tidak perlu mengemis-ngemis kepada orang Yahudi, nggak perlu. Beda dengan Kristen, mengaku-ngaku jelmaan YHWH agar diakui sebagai Tuhan. Tapi ternyata ditempeleng sama Yahudi. Terus kemudian dikatakan, Yesus itu masuk neraka. Gitu loh. Yesus itu layak di neraka, itu pengakuan orang Yahudi gitu. Kok muter-muter? Coba Anda konfirmasi. Anda mengaku-ngaku mengikuti Tuhannya orang Yahudi. Coba Anda konfirmasi kepada orang Yahudi.
Oh Tuhan, Tuhannya orang Yahudi itulah menjelma menjadi manusia. Anda akan ditempeleng oleh orang Yahudi. Anda akan dibonyokkan mukanya oleh orang Yahudi, ngerti enggak? Orang Yahudi itu mengatakan Yesus itu adalah dibakar di neraka dengan kotoran tinja gitu. Ngerti enggak? Paham enggak tentang kepercayaan orang Yahudi Anda ini? Nah, Anda itu masih tolol tentang Al-Quran, ya. Jangan berdebat dengan saya lah. Ya. Allah subhanahu wa ta'alamu mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ini masalahnya, ya. Tetapi komentarmu di atas dungu. Komentarmu di atas itu saya sudah skakmat si Zuma, ya. Anda itu hanya buang-buang waktu saya, ya. Loh, di dalam ajaran Islam itu bukan yang disembah oleh Bani Israel. Bani Israel itu adalah ada yang menjadi budak Fir'aun, ada yang menuhankan batu, ada yang menuhankan berhala gitu, patung, ada yang menuhankan manusia dan seterusnya macam-macam. Di dalam Al-Quran itu apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, apa yang disembah oleh Nabi Musa, apa yang disembah oleh Nabi Isa, apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, itulah yang disembah oleh umat Islam. Tidak peduli mau orang itu Bani Israel atau orang mana gitu loh. Tidak peduli. Nabi Ibrahim itu bukan orang Israel, juga bukan orang mana loh ya. Bukan Yahudi gitu loh. Nabi Ibrahim. Nah di situ apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, apa yang disembah oleh Nabi Ismail, apa yang disembah oleh Nabi Ishak, apa yang disembah oleh Nabi Taurat, oleh Nabi Daud, apa yang disembah oleh Nabi Musa, apa yang disembah oleh Nabi Isa, apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, itulah yang Islam sembah itu. Bukan seperti Anda menyembah manusia, mengaku-ngaku yang sama dengan yang disembah oleh Bani Israel. Setelah dikonfirmasi kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi, Anda pasti akan ditendang. Ya kalau syukur-syukur kalau mulutnya itu gak bengkok, yang ditonjok oleh orang Yahudi, mengatakan Tuhan menjelma jadi Yesus. Sebenarnya kalau saya lihat komentar Anda itu bukan apakah Anda cuma ngaku-ngaku sekat Marzi Zuma, ngaku-ngaku aja gitu, cuma ngaku-ngaku menyebut nama-nama Zuma dan seterusnya, Ustaz Zuma. Faktanya setelah dialog dengan Anda ini ketahuan Anda ini bodoh, gak tahu apa-apa gitu. Ketololanmu itu nampak sangat, ya. Nabi Moseh itu keturunan Bani Israel. Israel itu adalah nama lain bagi Yakub, ya. Bani Israel artinya keturunan Yakub. Anda paham? Pernyataanmu itu dungu. Loh, keturunan Bani Israel itu banyak gitu loh. Bukan cuman ini ada yang menyembah sapi, ada gitu loh. Namanya keturunan gitu loh. Banyak, makanya Nabi Musa mengatakan Israel itu adalah umat yang tegar tengkuk gitu. Yang bebal, yang degil gitu. Nah, begitulah hasil dialog antara Hasan Madura dengan salah satu seorang pendeta yang bernama Rematos. Nah, seandainya apa yang diucapkan oleh pendeta ini, yakni Yahweh menjelma menjadi Yesus, dan ketika kalimat ini dikonfirmasi kepada orang Yahudi, saya yakin pendeta ini akan ditonjok oleh orang Yahudi. Itu pasti terjadi gitu. Karena apa? Karena pendeta ini menganggap sembarangan menuduh Tuhannya orang Yahudi gitu. Begitulah, terima kasih Anda telah menonton. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah, juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.